dan saya Siti Sarah Aulia. Di sini kita akan menjelaskan tentang peran produk champion dalam inovasi Wattpad melalui stage gate system. Yang pertama ya. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Wattpad merupakan sebuah platform membaca dan menulis cerita berbasis komunitas yang didirikan pada tahun 2006. Dengan tujuan memberikan ruang dan karya tulis mereka, aplikasi ini memungkinkan pengguna dari berbagai negara untuk membagi beragam jenis tulisan. Mulai dari cerita fiksi remaja, fanfiction hingga karya tulis profesional. Popularitas Wattpad berkembang pesat karena menawarkan akses gratis yang mungkin dijangkau disertai keunikan berupa interaksi langsung di antara pembaca dan penulis. Tidak hanya itu, banyak karya populer dari Wattpad yang berhasil menembus dunia penerbitan dan diadaptasi menjadi film maupun sinetron sehingga memperkuat posisi sebagai salah satu ekosistem literasi digital terbesar di dunia. Selanjutnya, tujuan analisis. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana produk champion di Wattpad mengelola proses penciptaan inovasi dengan menggunakan model stage gate system. Setiap tahapan dalam model ini, mulai dari ideasi, seleksi, pengembangan, hingga validasi, berperan penting dalam memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan benar-benar relevan dengan kebutuhan pengguna. Melalui studi kasus Wattpad, kita dapat melihat bagaimana platform ini mampu membangun ekosistem kreatif digital yang sukses dengan memanfaatkan inovasi untuk menarik jutaan pembaca dan penulis di seluruh dunia. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya memberikan gambaran tentang strategi Wattpad, tetapi juga memperlihatkan penerapan nyata teori manajemen perubahan dan inovasi dalam industri kreatif digital. Di sini ada stage gate atau tahapan pengembangan analisis model bisnis Wattpad. Stage pertama adalah discovery, atau penemuan. Wattpad lahir sebagai sebuah inovasi dalam dunia membaca dan menulis berbasis internet. Keunggulannya terletak pada interaksi langsung yang terjalin antara penulis dan pembaca, sehingga tercipta ekosistem literasi digital yang hidup dan dinamis. Stage 2, scoping atau ruang lingkup. Pada tahap berikutnya, Wattpad memfokuskan diri pada segmen pembaca muda serta penulis amatir. Genre yang paling banyak diminati di platform ini antara lain romance, fanfiction, dan fantasi yang semakin memperkuat komunikasi kreatif di dalamnya. Stage 3, business case development atau pengembangan bisnis. Dari segi bisnis, Wattpad mengembangkan berbagai strategi monetisasi. Sumber pendapatan utama berasal dari iklan, premium membership, hingga adaptasi karya berbentuk film maupun penerbitan buku. Melalui Wattpad Studio, perusahaan juga aktif bekerja sama dengan penerbit dan rumah produksi untuk mengangkat karya-karya populer ke ranah industri kreatif yang lebih luas. Stage 4 atau development pengembangan produk. Pada tahap pengembangan produk, Wattpad mulai memperkuat posisinya sebagai platform literasi digital dengan menghadirkan berbagai fitur interaktif yang membedakan dari aplikasi membaca biasanya. Penulis dan pembaca dapat berinteraksi langsung lebih dekat melalui komentar per paragraf. Sistem vote untuk mendukung cerita serta daftar bacaan yang memudahkan pengguna menyusun koleksi pribadi. Selain itu, Wattpad juga mengembangkan algoritma rekomendasi yang mampu mempersonalisasi bacaan sesuai minat baca. Tetapi juga membangun keterlibatan aktif antara penulis, pembaca, komunitas sehingga ekosistem Wattpad semakin hidup terus berkembang. Oke, selanjutnya stage 5 yaitu testing dan validation. Fokus utama adalah melakukan uji coba terhadap karya yang sudah melewati proses sebelumnya di Wattpad. Uji coba ini dapat dilihat dari respon langsung para pembaca seperti jumlah pembaca, jumlah quote, serta komentar yang masuk. Indikator-indikator ini menjadi tolak ukur untuk menilai sejauh mana sebuah karya diterima oleh audiens.
Selain itu, proses ini juga berfungsi sebagai penyaringan. Hanya karya-karya yang mendapatkan antusiasme tinggi dan konsistensi feedback positif yang kemudian dipilih untuk dipublikasikan lebih luas, misalnya dalam bentuk kerjasama penerbitan atau adaptasi ke media lain. Dengan cara ini, Wattpad memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan tidak hanya sekedar ide, tetapi juga terbukti memiliki nilai dan daya tarik nyata di pasar. Dan yang terakhir ada tahap keenam, yaitu launch atau peluncuran dan implementasi. Ide atau produk yang sudah selesai dikembangkan mulai diperkenalkan secara resmi ke pasar. Contohnya, banyak karya yang awalnya ada di Wattpad kemudian diterbitkan menjadi novel cetak dan bahkan diadaptasi ke film atau sinetron seperti After dan Dilan. Ini menunjukkan bahwa pada tahap ini karya sudah siap dipasarkan dan dinikmati masyarakat luas. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Teman-teman, dari kesimpulan ini bisa kita lihat bahwa Wattpad merupakan salah satu platform literasi digital terbesar di dunia. Platform ini mendorong budaya membaca dan menulis di era teknologi karena komunitasnya aktif, aksesnya gratis, dan memberi peluang luas bagi penulis untuk dikenal. Namun meskipun punya banyak kelebihan, Wattpad juga menghadapi tantangan seperti kualitas tulisan yang beragam, masalah plagiarisme, dan persaingan dengan platform lain. Dengan terus melakukan pengembangan dan perbaikan, Wattpad tetap relevan sebagai tempat kreatif dan wadah bagi lahirnya penulis-penulis baru. Jadi, inti kesimpulannya, Wattpad bukan hanya besar, tapi juga berupaya menjaga kualitas dan inovasi agar terus menjadi pilihan utama bagi pembaca dan penulis. Demikian analisis mengenai Wattpad sebagai platform literasi digital. Dari tahapan pengembangan hingga kesimpulan, kita dapat melihat bahwa Wattpad bukan hanya tempat membaca dan menulis, tapi juga ruang kreatif untuk membuka peluang besar bagi penulis untuk berkembang. Semoga presentasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih.